Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini karena saya bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam Kristus dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudara terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya saudara-saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan itu diajarkan, ketika firman Tuhan itu dikumandangkan, Roh Kudus berkarya, menjamah, menolong, menginspirasi, bahkan membantu setiap orang yang mendengar, memahami firman Tuhan, sehingga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hasilnya, kita semakin hari semakin disempurnakan, sama seperti Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Amsal, Amsal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 9, dengan tema menjunjung hikmat. Sebelum kita membahas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, dengan berkah yang baru. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini sebelum kami ya Tuhan memulai aktivitas kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, membimbing kami untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga yang sangat terbatas. Biar Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biar setiap pengajaran firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu di bawah kendali, di bawah pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca Alkitab kita bersama-sama dari Amsal yang keempat, ayat 7 sampai 9. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala pengertian yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah dikaruniakannya kepadamu. Haleluya. Pagi ini saudara, kita membahas satu topik, yaitu menjunjung hikmat. Menjunjung di sini artinya kita mengutamakan, memprioritaskan, ya. Menjunjung di sini tidak ada unsur menyembah. Jadi bukan memberhalakan hikmat, tetapi memprioritaskan hikmat itu di dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap perencanaan, dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita memprioritaskan hikmat itu sebelum kita melakukannya. Memprioritaskan di sini bukan berarti, sekali lagi, menjunjung di sini bukan berarti memberhalakan. Tetapi karena hikmat itu kita sudah memperoleh. Kalau saudara masih ingat dalam renungan yang sebelumnya, kita memperoleh hikmat itu seperti mencari harta karun, seperti berusaha mengejar harta yang tersembunyi. Artinya kita mengejarnya dengan all out, kita mengejar dengan segenap hati, kita mengejar dengan segenap hidup kita. Maka ketika kita peroleh dia, kita memprioritaskannya dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap perencanaan,
bahkan dalam setiap aktivitas kita. Memprioritaskan hikmat, saudara. Artinya apapun yang kita mau lakukan, apapun yang mau kita kerjakan, kita prioritaskan hikmat. Di sini jelas dikatakan permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, memperoleh hikmat. Dalam renungan sebelumnya jelas bagaimana Salomo menasihati anaknya untuk memperoleh hikmat itu. Ya, dengan usaha seperti mengejar perak dan mengejar harta yang tersembunyi. Artinya dengan segenap hati. Bahkan dikatakan selanjutnya, dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Kita boleh memperoleh apapun. Di sini lagi-lagi Salomo mengajarkan prioritas, yaitu memperoleh pengertian. Pengertian itu sangat hikmat dan pengertian sangat penting. Pengertian itu sangat penting dalam hidup kita. Terutama menghadapi berbagai permasalahan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan dalam hidup ini. Tentu seperti dalam renungan yang sebelumnya saya katakan bahwa ketika kita mengejar hikmat, ketika kita memperoleh pengertian, kita tetap akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan sumber pengertian kita. Jadi secara tidak langsung, ya, ketika kita mengejar hikmat, ketika kita mengejar pengertian itu, kita mengejar Tuhan. Itu sebabnya di sini katakan ketika kita menjunjung hikmat, bukan berarti kita sedang menempatkan hikmat sama dengan Tuhan, tidak. Kita peroleh hikmat itu dari Tuhan, kita peroleh hikmat itu dari pembelajaran hidup kita, maka selayaknya kita prioritaskan itu dalam mengambil keputusan. Memprioritaskan di sini bukan berarti sama dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Memprioritaskan di sini artinya sebelum kita mengambil keputusan, maka kita perlu berhikmat. Sekali lagi, ketika kita bilang berhikmat di sini, tetap aja kita akan bertanya kembali kepada Tuhan. Tetap kembali kita mengevaluasinya sesuai dengan firman Tuhan. Karena hikmat kita, saudara-saudara, bukan hikmat yang dari dunia ini. Hikmat kita adalah hikmat yang dari Tuhan. Maka kita perlu kembali bertanya pada Tuhan. Sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan hikmat yang kita peroleh dari pembelajaran firman Tuhan, dari pembelajaran hidup ini. Maka saudara-saudara, ketika kita menjunjung hikmat itu, di sini jelas dikatakan, maka engkau ditinggikannya. Artinya level hidup kita itu naik. Kehidupan orang yang berhikmat itu semakin hari pasti akan semakin naik. Kualitas hidupnya semakin naik. Jangan selalu berpikir, oh ini selalu berbicara uang, tidak. Kualitas hidupnya semakin baik. Hidupnya semakin baik. Kalau kualitas hidup kita semakin naik, saudara, yang lain pasti mengikuti. Haleluya. Dikatakan, kasihilah dia. Oh, tunggu. Ayat. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ya. Memeluk di sini artinya memegang erat-erat. Pegang itu erat-erat. Maka kita pasti menjadi orang terhormat. Orang-orang yang memiliki hikmat, maka secara otomatis orang lain akan menghormatinya, sekalipun dia bukan gila-gila hormat. Karena apa? Dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pengambilan kebijakan, orang tersebut bisa mengambil
keputusan dan kebijakan yang terbaik sehingga orang lain menghormatinya. Jadi kalau kita saudara-saudara mau menjunjung hikmat itu, kita pun akan terhormat dengan tersendirinya. Bukan karena kita gila-gila hormat, karena kita bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat dalam kondisi yang tepat. Karena hikmat kita bukan hikmat dari dunia ini. Bukan hikmat dari dunia ini saja. Kita punya hikmat yang luar biasa, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah dikaruniakan kepadamu. Karangan bunga dan mahkota indah adalah satu perhiasan yang begitu indah. Ya, karangan bunga itu begitu indah, apalagi mahkota sangat indah. Saudara kalau perhatikan itu Miss Universe dikasih mahkotanya, ya. Jadi saudara, ketika kita menjunjung hikmat, maka ada satu perhiasan yang invisible di kepala kita ini. Ada mahkota yang invisible yang di kepala kita ini. Artinya Pak, kita mendapat satu added value. Kita mendapat nilai tambah. Orang lain pasti menghargai. Kita pasti punya nilai unik tersendiri di mata orang. Karena apa? Karena ada hikmat. Jadi saudara-saudara, mari kita menjunjung hikmat itu. Ya, cara menjunjung di sini tentu saya sebut tadi memprioritaskan hikmat dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan, bahkan dalam setiap tindakan kita. Memprioritaskan di sini bukan berarti saya mensejarkan seperti cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentu tidak bisa disamakan dengan itu, tetapi yang mau saya tegaskan prioritas di sini, ya bolehlah saya sebut ini prioritas yang kedua. Karena ketika kita memprioritaskan hikmat, kita akan kembali juga kepada Tuhan. Ya, kita tetap bertanya kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber hikmat kita. Ya, jadi cari dahulu kerajaan Allah itu adalah prioritas utama dan yang paling utama. Ya ini adalah prioritas yang kedua. Sekalipun saya sebut tidak bisa saya samakan. Ya, ini adalah bagian daripada prioritas hidup. Sekali lagi, sekalipun demikian kita tetap kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat kita, adalah sumber pengertian kita. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan kembali. Kita sudah memperoleh hikmat. Kemarin kita merenungkan jangan meninggalkan hikmat itu. Ia memang akan sangat terasa konyol saudara. Kalau kita udah berusaha memperoleh hikmat dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hidup, lalu kita tidak jaga, lalu kita tinggalkan. Nah pagi ini kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita menjunjung, menggunakannya, memprioritaskannya dalam setiap perencanaan, pengambilan keputusan, bahkan setiap tindakan kita, sehingga kita memiliki nilai tambah. Nilai tambah di mata Tuhan, nilai tambah di hadapan orang. Ya, haleluya. Sekali lagi, mari kita junjung hikmat. Biar hari ini kita memprioritaskan hikmat, mari kita mempraktekkan hikmat dalam setiap aktivitas kita, baik dalam perencanaan, kebijakan, ataupun keputusan, dan dalam setiap tindakan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau mempraktekkan firman Tuhan, di mana kami memprioritaskan firman Tuhan, memprioritaskan hikmat dalam hidup kami, dalam perencanaan, dalam kebijakan, dalam tindakan kami. Biarlah kami menjunjung hikmat itu, karena dengan hikmat itu kami akan memperoleh
kehormatan, kami akan ditinggikan, dan kami juga memperoleh karangan bunga di kepala kami, dan juga memperoleh mahkota di kepala kami, sehingga kami punya nilai tambah, nilai unik di hadapan orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang tetap berbicara bagi kami semua. Kapan saja video pengajaran firman Tuhan ini didengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami semua hari ini, kami mau menyerahkan seluruh total hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami hari ini hidup hanya untuk memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami, pekerjaan kami. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah terlibat dalam program Renungan Pagi ini, yang sudah mengikuti sampai hari ini adalah episode yang ke-30. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan dua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang diberkati ataupun ada masukan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Kolom komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa, kalau misalnya Bapak Ibu terinspirasi, silakan dibagikan kepada orang lain, biar juga saudara-saudara kita yang lain juga mereka terinspirasi oleh firman Tuhan. Dan bila Bapak Ibu belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya, sekaligus ditekan loncengnya, biar ketika saya upload video pengajaran firman Tuhan dalam channel ini, Bapak Ibu langsung menerima notifikasi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.